Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan regresi linier ganda? Regresi linier berganda adalah suatu teknik analisis data statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Contohnya adalah berat badan ikan yang dipengaruhi oleh panjang tubuh ikan dan jumlah pakan yang dikonsumsinya. Berat badan ikan di sini sebagai variabel dependen atau terikat sebab dipengaruhi oleh panjang tubuh dan jumlah pakan yang dikonsumsi. Sehingga panjang tubuh ikan dan jumlah pakan yang dikonsumsi merupakan variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya adalah asumsi regresi linier berganda. Nah, ada 4 nih asumsi regresi linier berganda. Yang pertama, asumsi normalitas. Asumsi normalitas berlaku untuk nilai error, di mana nilai residual terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai error atau nilai residual yang terdistribusi normal. Terdapat beberapa metode untuk mengecek apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Beberapa metode pengujian normalitas data terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu grafis dan statistik. Secara grafis, yaitu ada kertas peluang, QQ probability plots, cumulative frequency PP plots. Kemudian secara statistik ada Lilliefors test, Kolmogorov-Smirnov test, Chi-square test, WS test, Jarque-Bera test, Shapiro-Wilk test, D'Agostino test. Yang kedua, ada asumsi homogenitas varians. Asumsi homogenitas varians adalah suatu kondisi di mana varians dari semua sampel bersifat homogen. Metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varians adalah dengan menggunakan Looping test dan uji Bartlett. Yang ketiga, ada asumsi multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi linier berganda dapat digunakan nilai varians, invalidation factor, dan tolerance. Dengan ketentuan, jika nilai VIP melebihi angka 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian, jika nilai tol atau sama dengan 1, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian, yang keempat, ada asumsi autokorelasi. Adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson. Nah, regresi linier berganda ini memiliki persamaan. Persamaannya terdiri dari persamaan populasi regresi dan persamaan sampel regresi. Persamaan yang pertama adalah persamaan populasi regresi linier berganda yang didefinisikan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah titik-titik-titik ditambah beta K dikali XK. Keterangannya, Y sebagai variabel terikat, beta 0 sebagai intercept, beta I sebagai koefisien regresi dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K, dan XI sebagai variabel bebas dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Selanjutnya, persamaan sampel regresi linier berganda. Nah, ini dia persamaannya. Y topi titik 2, B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah titik-titik-titik ditambah BI kali XI. Dengan keterangan, Y topi adalah variabel dependen
nilai yang diprediksikan. XI adalah variabel independen, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. B0 adalah intercept, dan BI adalah koefisien regresi, dengan I 1, 2, 3 sampai K. Selanjutnya adalah penafsiran parameter regresi linear berganda dengan metode OLS atau kuadrat terkecil. Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear berganda adalah metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut dengan metode ordinary least square atau OLS. Metode OLS ini bertujuan meminimumkan jumlah kuadrat error. Prosedur statistik untuk mendapatkan garis regresi terbaik yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat error, min sigma EI kuadrat. Jumlah kuadrat error atau SSE adalah jumlah kuadrat selisih dari nilai respon data pengamatan Y dengan nilai variabel respon garis regresi Y topi yang didefinisikan sebagai berikut. SSE sama dengan sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI min Y topi kuadrat sama dengan sigma YI min B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah titik-titik-titik ditambah BI kali XI kuadrat. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan P variabel bebas adalah seperti pada persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah titik-titik-titik ditambah beta P-1 dikali X P-1 ditambah epsilon I. Persamaan 1. Y sebagai variabel terikat, beta 0 sebagai intercept, beta I sebagai koefisien regresi dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K, XI sebagai variabel bebas dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K, epsilon I adalah sisa error untuk pengamatan ke I yang diasumsikan per distribusi normal yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 dan variansi atau sigma kecil kuadrat. Nah, dalam notasi matriks persamaan 1 yang terdapat pada slide sebelumnya dapat ditulis menjadi persamaan 2 sebagai berikut. Y sama dengan X kali beta ditambah epsilon dengan Y adalah faktor variabel terikat berukuran N kali 1. X adalah matriks variabel bebas berukuran N kali P-1. Beta adalah vektor parameter berukuran P kali 1. Dan epsilon adalah vektor error berukuran N kali 1. Berdasarkan persamaan 2 dapat diperoleh penaksir atau estimator OLS untuk beta topi adalah sebagai berikut. Beta topi sama dengan X pangkat T kali X pangkat min 1 dikali X pangkat T kali Y. Dari persamaan inilah kita mendapatkan penaksir OLS yang merupakan penaksir yang tidak bias, linear, dan terbaik. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah uji signifikansi koefisien regresi linear berganda. Dalam uji signifikansi koefisien regresi linear berganda ini terdapat dua uji. Yang pertama adalah pengujian parameter secara serentak atau uji simultan. Dan yang kedua adalah pengujian parameter secara individu atau uji parsial. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah uji simultan. Pengujian secara simultan menggunakan uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan proses uji F dengan rumus F sama dengan MSB per MSW. Dengan keterangan MSB adalah rata-rata kuadrat regresi. Dapat diperoleh dari tabel analisis variansi. Dan MSW adalah rata-rata kuadrat error. Dapat diperoleh dari tabel analisis variansi juga. Teman-teman, ini dia nih tabel analisis variansi. Terdapat sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan F hitung, beserta rumus-rumusnya. Dengan keterangan, X menyatakan variabel X. K menyatakan jumlah perlakuan.
NI menyatakan ukuran sampel ke I. TI menyatakan total variabel dalam sampel ke I. N besar menyatakan jumlah semua sampel, atau sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah titik-titik-titik ditambah NI. Sigma X menyatakan total nilai X dalam semua sampel, atau sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah titik-titik-titik ditambah TI. Sigma X kuadrat menyatakan total kuadrat nilai X dalam semua sampel. Dasar pengambilan keputusannya adalah A. Jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari alfa, atau F hitung kurang dari F tabel, berarti hipotesis tidak terbukti, maka H0 diterima. B. Jika probabilitas atau signifikansi kurang dari alfa, atau F hitung lebih besar dari F tabel, berarti hipotesis terbukti, maka H0 ditolak. F tabel di sini sama dengan F alpha dengan N-1, P-N. Oke teman-teman, uji yang kedua adalah uji parsial. Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Untuk melakukan pengujian parsial regresi dapat menggunakan uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Nah, untuk melakukan uji T dapat menggunakan rumus T sama dengan beta N per S beta N. Dengan keterangan, T mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan df. Beta N koefisien regresi masing-masing variabel. S beta N standar error masing-masing variabel. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, atau hipotesis diterima. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, atau hipotesis ditolak. Nah, teman-teman udah paham kan tentang materi regresi linear berganda? Selanjutnya, kita lihat yuk contoh soal dan pembahasannya. Di suatu kelas terdapat data nilai kepemimpinan, motivasi, serta nilai prestasi siswa. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara jiwa kepemimpinan siswa dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi siswa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa sampel nilai murid di kelas. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 dengan data sebagai berikut. Pertanyaannya adalah 1. Tentukan persamaan regresi linear berganda. 2. Tentukan adakah pengaruh motivasi dan jiwa kepemimpinan siswa terhadap prestasi siswa. 3. Tentukan apakah ada pengaruh jiwa kepemimpinan siswa terhadap prestasi belajar siswa. 4. Tentukan apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya mengenai materi regresi linear berganda. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Nur Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari contoh soal. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Uji F yang pertama yaitu dilakukan uji F simultan. Nah, besaran yang diperlukan dalam uji F simultan sebagai berikut. Nah, ini terdapat besaran-besarannya. Tetapi sebelum kita melakukan uji F, terlebih dahulu kita akan mencari persamaan dari regresi linear berganda. Nah, dari tabel ini kita memperoleh sigma dari masing-masing besaran. Lanjut, untuk mencari persamaan regresi linear berganda dapat dicari dengan matriks sebagai berikut. Nah, di sini ada matriksnya, di mana matriks Y ini terdiri dari matriks ini matriks A, kemudian ini matriks beta, dan ini matriks H. Matriks H ini terdiri dari sigma Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y. Nah, ini nilainya ini diperoleh dari sigma yang ada di tabel sebelumnya.
Begitupun dengan matriks A. Nilai matriks A juga sama ya, diperoleh dari nilai sigma yang ada di tabel sebelumnya. Nah, setelah menentukan, kemudian kita mencari determinan dari matriks A. Determinan di sini saya mencari dengan menggunakan metode Sarus. Kemudian matriks A1. Nah, matriks A1 didapat dari mana sih? Matriks A1 ini didapat dari matriks A, tetapi kolom pertamanya diganti dengan nilai dari matriks H. Begitupun dengan matriks A2. Matriks A2 juga sama, diperoleh dari matriks A, tetapi kolom keduanya diganti dengan matriks H. Begitupun dengan matriks A3. Kolom ketiganya diganti dengan matriks H. Nah, dari sini kita cari nih masing-masing dari determinan matriks ini. Ke semua matriks ini diperolehlah determinannya seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat menghitung nilai B0, B1, dan B2. B0 diperoleh dari determinan matriks A1 dibagi determinan matriks A, hasilnya 0,6. Kemudian B1 diperoleh dari determinan matriks A2 dibagi determinan matriks A yang hasilnya 0,035. Dan beta 2 diperoleh dari determinan matriks A3 dibagi dengan determinan matriks A yang hasilnya 0,755. Nah, dari sini kita dapat memperoleh persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y topi sama dengan 0,6 ditambah 0,035 X1 ditambah 0,755 X2. Selanjutnya kita ke uji F. Sebelum itu kita harus mengasumsikan terlebih dahulu datanya. Nah, diasumsikan data berdistribusi normal, memiliki varian sampel yang homogen, multikoliniaritas di mana hubungan linear antar variabel bebasnya, dan autokorelasi di mana terjadi korelasi antar satu variabel error dengan variabel error yang lain. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian dapat juga ditulis H0-nya yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Sedangkan H1-nya sedikitnya ada 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Taraf signifikansi yang diketahui yaitu 0,05. Nah, statistik uji. Untuk mencari nilai F hitung yaitu dengan menggunakan tabel ANOVA. Nah, dengan menggunakan bantuan Excel diperoleh perhitungan sebagai berikut. Nah, ini ada derajat bebasnya, dari faktornya ada 2, sedangkan dari errornya ada 11, dan totalnya ada 13. Kemudian diperoleh jumlah kuadratnya dan kuadrat rata-ratanya, dan kemudian kita dapat memperoleh F hitung. F hitung ini dari mana? F hitung ini dari kuadrat rata-rata faktor dibagi dengan kuadrat rata-rata error. Setelah itu kita menentukan F tabel. F tabel dicari dengan dapat dilihat dengan tabel distribusi F. Nah, tabelnya, contoh tabelnya yaitu nih. Tadi kan titiknya 2,11 ya, berarti ini nih. 2,11 yaitu 3,98. Coba benar. Benar ya, sama 3,98. Kemudian kita ke kriteria pengujian. Nah, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka menolak H0. Sedangkan jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka menerima H0. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusan yang diambil yaitu menolak H0. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian signifikansi, keputusan yang diambil adalah menolak H0. Hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, karena uji F simultannya ini menolak H0, maka kita dapat melanjutkan ke uji T parsial.
Nah, uji T parsial sebagai berikut. Uji T parsial yaitu besaran yang diperlukan dalam uji T antara lain seperti ini ya besarannya. Kita dapat dicari dengan menggunakan Excel juga. Nah, kita memperoleh sigmanya seperti ini. Kemudian pertanyaan nomor 3, uji T pertama untuk mengetahui apakah ada pengaruh jiwa kepemimpinan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 B1 sama dengan beta 1 sama dengan 0 atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dengan prestasi belajar siswa. Kemudian H1-nya atau beta 1 tidak sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada statistik uji. Di sini kita menggunakan nilai SSE atau sum square error. SSE ini diperoleh dari sigma Y dikurangi Y topi dikuadratkan, hasilnya 4,519175. Kemudian untuk mencari S beta 1 dapat dicari dengan SYX per akar SSX. SYX ini diperoleh dari rumus SSE yang ini ya. Nah, hasilnya yaitu 0,641, di mana SSX itu adalah sigma dari X1 dikurangi X1 bar dikuadratkan. Hasilnya adalah 57,5. Selanjutnya, kita bisa menghitung S beta 1-nya nih, hasilnya yaitu 0,085. Nah, kemudian T hitung sudah bisa dicari dengan rumus beta 1 dibagi S beta 1. Beta 1-nya diperoleh dari persamaan regresi yang tadi ya, yang awal. Nilainya yaitu 0,035, kemudian dibagi S beta 1. S beta 1-nya 0,085, hasilnya 0,412. Nah, sedangkan T tabel dapat dicari dengan T alfa per 2, N min K min 1 sama dengan T 0,025,11. Nah, kita dapat melihat dari tabel distribusi T. Ini ada contohnya. Nah, distribusi nilai T tabel 0,025,11, 2,201 sama ya. Kemudian kita dapat menentukan kriteria pengujiannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka menolak H0. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka menerima H0. Oleh karena T hitungnya lebih kecil, maka keputusan yang akan diambil yaitu menerima H0. Nah, kemudian kita dapat menarik kesimpulan nih. Kesimpulannya berdasarkan pengujian keputusan yang diambil yaitu menerima H0, hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim bahwa tidak terdapat pengaruh, tidak terdapat pengaruh ya, yang signifikan antara jiwa kepemimpinan siswa dengan prestasi belajar siswa. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yaitu uji T kedua untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Perumusan hipotesisnya H0-nya beta 2 sama dengan 0 atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. H1-nya yaitu beta 2 tidak sama dengan 0 atau terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Statistik uji sama seperti uji T yang ke-1 ya, yang tadi. Bedanya di sini yaitu nilai SXX-nya yaitu diperoleh dari sigma X2 dikurangi X2 bar dikuadratkan, hasilnya 28,85. Kemudian kita dapat mengetahui nilai S beta 2-nya yaitu 0,119. Nah, nilai T hitungnya diperoleh dari beta 2 dibagi S beta 2 yang hasilnya 6,32. T tabelnya sama kayak yang tadi dengan cara melihat nilai distribusi T. Hasilnya 2,201. Kriteria pengujian sama kayak tadi, jika lebih besar maka menolak H0, sedangkan jika lebih kecil maka H0-nya diterima. Nah, oleh karena T hitungnya lebih besar
atau 6,32 lebih besar dari 2,201, maka keputusan yang diambil adalah menolak 0. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu berdasarkan kriteria pengujian keputusan yang diambil adalah menolak 0. Hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Nah, dari uji T ini berarti dapat disimpulkan nih, uji T pertama yaitu jiwa kepemimpinan pengaruhnya sedikit atau tidak signifikan, sedangkan uji T yang kedua motivasi belajar siswa yaitu pengaruhnya sangat banyak atau signifikan terhadap prestasi belajar yang diperoleh siswa. Nah, dan sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.